Pertamina terus menggenjot proyek kilang di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kilang yang masuk proyek strategis nasional tersebut bernilai investasi 100 triliun rupiah. Pertamina terus mengebut proyek Refinery Development Master Plan atau modifikasi kilang Balikpapan. Saat ini proyek sudah berjalan lebih dari 46%. Kemajuan proyek diungkap Dirut Pertamina Nike Widiawati dalam acara kunjungan pimpinan redaksi media nasional. Menurut Nike, proyek penambahan kapasitas kilang ditargetkan selesai pada Oktober tahun depan. Kita punya milestone penting tahun depan di Oktober 2023 untuk menyelesaikan tambahan kapasitas 100.000 barel per hari, sehingga produksinya bisa naik dari 260.000 per hari menjadi 360.000 per hari. Dan selanjutnya adalah menyelesaikan sisanya RFCC dan juga gasolin blok di 2024. Dan ini akan menjadi tercatat dalam sejarah. Semua kerja keras dari seluruh tim ini luar biasa, akan tercatat dalam sejarah karena kita sudah sekian lama tidak pernah membangun kilang yang baru. Dan kilang ini, kilang yang lama yang diproduksi tahun 1922, tahun ini sudah genap 100 tahun. Tapi kita bisa lihat bahwa masih beroperasi dengan baik dan tentu ini karena maintenance dan operation yang sangat baik dari tim dari kilang. Kilang ini merupakan salah satu proyek strategis nasional dengan nilai investasi 100,5 triliun rupiah. Proyek menyerap 10.500 tenaga kerja yang hampir seluruhnya tenaga kerja dalam negeri. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Agus Sabara, TV One mengabarkan. Pertamina kembali menggenjot produksi bahan bakar minyak untuk kebutuhan dalam negeri. Investasi jumbo digelontorkan salah satunya untuk kilang Balikpapan. Lalu apa saja yang menjadi target? Sudah bersama kami pemirsa VP Corporate Communication Pertamina, Fazria Usman. Selamat sore Ibu Fazria. Selamat sore Mbak Vena. Ya Ibu, kita ingin tahu kalau kita lihat nih jumlah kebutuhan BBM dalam negeri terus membengkak. Bahkan di tahun 2030 kebutuhan mencapai 1,5 juta barel per harinya. Sementara kalau kita perhatikan ini kemampuan kilang yang ada tak mencapai setengahnya. Ini apa langkah dari Pertamina untuk memenuhi kebutuhan ini? Terima kasih Mbak Vena. Jadi memang komitmen Pertamina ya sejak kita berdiri ini kan adalah untuk menjaga ketahanan energi di Indonesia. Dan saat ini Pertamina memiliki 5 strategi utama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri ya, khususnya untuk BBM. Yang pertama adalah RDMP, itu yang tadi mungkin sekilas sudah disampaikan oleh Bu Dirut, itu adalah perluasan kilang dan juga upgrading kilang, karena memang kilang-kilang Pertamina ini kan sudah sangat mature ya. Untuk RDMP ini terdapat 5 lokasi, yaitu diantaranya adalah Balikpapan. Nanti ini akan meningkatkan kapasitas produksi dari 260.000 barel per hari menjadi sekitar 360.000 barel per hari. Kemudian ada RDMP Balongan, ini juga akan meningkatkan produksi dari 125.000 barel per hari menjadi 150.000 barel per hari. Kemudian ada RDMP Dumai ya, dan ada RDMP Pelaju serta Cilacap ya, yang kami juga akan meningkatkan produksi fuel dari 193.000 barel menjadi 282.000 barel. Nah, selain itu kami juga membangun kilang yang benar-benar baru. Jadi kalau RDMP itu adalah kilangnya sudah ada existing ya, kemudian kita lakukan perluasan dan kita lakukan upgrading untuk meningkatkan teknologi yang ada di kilang. Tapi ada juga pembangunan kilang baru atau kita sebutnya grassroots refinery atau GRR. Ini yang kami sedang jalankan di Tuban saat ini. Nantinya kilang Tuban ini akan menambah produksi sekitar 300.000 barel per hari. Kemudian di luar dari itu juga ada pembangunan biorefinery atau kilang hijau
atau kilang yang ramah lingkungan. Ini nanti ada di Cilacap dan juga di Pelaju. Kilang inilah yang nanti akan memproduksi biodiesel dan juga fuel-fuel yang lebih ramah lingkungan lainnya, gitu ya. Dan selain dari ketiga strategi tersebut, kita juga memiliki roadmap untuk pengembangan petrokimia. Karena kedepannya pastinya kebutuhan petrokimia juga akan semakin meningkat, maka kita melakukan beberapa proyek untuk revamping di TPPI, kemudian ada Olefin TPPI, kemudian juga ada proyek petroleum to pharmaceutical, ya, kita akan membuat bahan baku untuk dasar farmasi dan juga petrochemical di Jabar. Dari program-program tersebut ada beberapa yang memang masuk dalam program strategis nasional, diantaranya adalah RDMP Balikpapan, kemudian Balongan, Tuban, Dumai, Pelaju, Cilacap, serta biorefinery juga di Cilacap. Ya. Seperti itu Mbak Vena. Oke, Bu Fazriah, ini kan kabarnya investasi yang digelontorkan mencapai 100 triliun rupiah, Ibu. Ini pendanaannya dari mana saja, Bu? Ya, terima kasih. Jadi untuk seluruh total investasi ya, program terintegrasinya Pertamina ini, tadi yang saya sudah sampaikan, RDMP, kemudian kilang baru, JRR, biorefinery, serta kilang petrokimia dan lainnya, ini setara dengan 43 miliar US dollar. Itu adalah biaya yang kami perlukan ya untuk membangun semua sampai selesai, gitu ya. Dan sumber pendanaan ini adalah pastinya dari equity atau dari internal pendanaannya Pertamina sendiri maupun dari pihak eksternal. Hal ini semua di manage ya saat ini secara operasional itu oleh salah satu subholdingnya Pertamina, yaitu Subholding Refining and Petrochemical, PT Kilang Pertamina International selaku induk usahanya, yang akan melakukan sinergi ya dengan mitra strategis pastinya untuk memperkuat skema pendanaan proyek kilang yang kami kelola ya, apalagi yang termasuk dalam proyek strategis nasional. Jadi Pertamina dan dalam hal ini adalah KPI juga membuka peluang investasi pastinya dari partner-partner ya. Kami pasti menyambut hangat ya apabila memang ada pihak eksternal ya, baik itu domestik maupun luar negeri yang tertarik menjadi mitranya kita. Tapi yang jelas memang Pertamina ini berkomitmen untuk melaksanakan proyek-proyek strategis ini secara tepat waktu, tepat pembiayaan, tepat spesifikasi, dan juga tepat hasil. Insya Allah seluruh kegiatan proyek kilang ini akan selesai di tahun 2026 ya, dan ada beberapa yang dilanjutkan di tahun 2027. Iya. Bu Fazriah, kita ingin tahu juga dengan pembangunan kilang baru ini, apakah kemudian kualitas dari BBM Pertamina ini juga semakin baik dan juga bisa bersaing dengan pemain-pemain lainnya? Ya, betul. Itu adalah salah satu tujuan dari pembangunan ini, Mbak Vena, baik itu RDMP maupun JRR ya. Kita memiliki target untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Kalau saat ini itu ada hanya produk BBM kita itu standarnya sebagian besar masih di Euro 2 ya. Tapi memang sudah ada nih beberapa produk-produk BBM kita yang kita sudah hasilkan di standar Euro 4 dan juga Euro 5. Dan ke depannya kita akan meningkatkan kualitas produk kita sesuai dengan standar Euro 5. Kita juga akan meningkatkan kompleksitas kilang untuk menghasilkan lebih banyak produk-produk yang berkualitas tinggi, kemudian juga meningkatkan fleksibilitas pengolahan minyak agar mampu mengolah minyak mentah dengan kadar sulfur yang juga lebih tinggi, gitu ya. Jadi kalau sekarang itu kita masih banyak mengelola minyak mentah itu dengan kadar sulfur yang sangat rendah sekali atau sweet ya, nanti kedepannya bisa menggunakan crude yang juga dengan kadar sulfur yang lebih tinggi gitu, sehingga mempermudah untuk efisiensi dan efektivitas dari pengolahan kilang itu sendiri ya. Selain itu juga Pertamina akan terus berkomitmen mengelola pengembangan biorefinery yang tadi saya sampaikan bahwa ada kilang hijau nih. Nah nantinya ini akan terakselerasi ya dengan apa yang kita sebut pengembangan EBT atau energi baru dan terbarukan nasional ya di tahun 2025. Ini adalah proyek strategis ataupun proyek energi bersihnya Pertamina
di mana pengolahan kilang ini nantinya akan menggunakan bahan baku berupa renewable feedstock seperti misalnya minyak kelapa sawit ya sampai minyak jelantah gitu ya untuk menghasilkan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Kita juga telah mengembangkan ya melalui subholding refining and petrochemicalnya Pertamina di unit Cilacap, kita sudah berhasil mengembangkan dan menghasilkan bioaftur dan juga pengolahan minyak kelapa sawit atau RBDPO saat ini. Dan kita sudah nantinya kita akan proyeksikan bioaftur ini melalui pengolahan minyak kelapa sawit ya akan berkapasitas sekitar 20.000 barrel per hari. Baik, terima kasih banyak Ibu Fazriah atas informasinya, VP Corporate Communication dari Pertamina.